Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan insyaallah kita akan mengupas tentang hakikat dari dunia, sebagaimana judul bab yang ditulis oleh penulis, Ad-Dunya. Dunia, kenapa disebut dunia? Ada beberapa pendekatan pendekatan bahasa. Kenapa disebut dunia? Ad-dunya. Ini dibaca ad-dunya, bukan ad-dunya. Karena nun mati ketemu dengan ya pada asalnya mengikuti aturan idgham bi gunnah. Tapi karena satu kata, maka dia tidak berlaku. Seperti kata sinwan. Ya, sinwan kita bacanya sinwan, bukan siwan. Walaupun di sini ada non mati ketemu dengan waw. Baik. Selanjutnya disebut dunia, ada beberapa pendekatan bahasa. Secara makna bahasa ada yang menyebutkan dia berasal dari kata dana yadnu. Dana yadnu artinya dekat. Kita bisa melihat bahwasanya dunia ini adalah kesempatan atau adalah waktu yang terdekat dengan kita. Karena nanti akan ada sesi yang kedua. Kehidupan yang pertama yang kita alami adalah kehidupan dunia setelah kita hidup yang pertama. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia lebih dekat dengan akhirat karena dunia duluan. Setelah itu nanti akan ada akhirat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa disebut dunia dari kata dani yang artinya sesuatu yang hina. Karena dunia itu banyak dihinakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran agar manusia tidak terlalu bernafsu untuk mengejarnya. Agar manusia tidak bernafsu untuk mengejarnya. Baik. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Al-Quran memberikan peringatan akan kehinaan dunia. Peringatan Al-Quran terhadap hina dunia. Sehingga saat kita menyebut dunia ini terhina, semua orang sepakat dengan fitrahnya. Dan Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang beberapa bentuk kehinaan dunia. Di antaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut perbuatan orang kafir yang dia menutupi kebenaran agar mendapatkan bayaran. Itu sebagai orang yang alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Orang yang telah menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Maksudnya adalah dia rela untuk tidak bahagia di akhirat dalam rangka mengejar kehidupan dunia. Sehingga di sini Al-Quran menyebut transaksi yang buruk, transaksi yang sangat rugi ketika akhirat ditukar dengan dunia. Biarlah saya dapat dunia walaupun kehilangan akhirat. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 86. Di surat Al-Baqarah ayat 86. Dia menukar akhirat untuk mendapatkan dunia, menjual akhirat dengan bayaran dunia, dan dia mau. Padahal kebahagiaan di akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia. Yang kedua,
Jika kita lihat di beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia ini sebagai apa contohnya? Kenikmatan yang sifatnya sementara. Ya. Misalnya di sini bisa kita dapatkan contohnya di sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di sini surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut dunia sebagai kenikmatan yang semu, menipu. Illa mata'ul ghurur. Ini seperti di surat Ali Imran ayat berapa yang menyebutkan itu? Ayat 185. Baik. Coba kita cari lagi. Ada nggak Pak keterangan tentang dunia yang lainnya setelah surat Al-Imran ayat 185? Baik. Kita bisa jumpai dunia alladzina yashtaruna al-hayata ad-dunya bil akhirah, sama seperti sebelumnya. Di sini misalnya kenikmatan dunia disebut oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan yang sedikit. Di surat An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Kenikmatan dunia disebut kenikmatan sedikit. Dunia itu kenikmatan sedikit. Mata'ud dunya qalilun. Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 77. Allah sebut kenikmatan dunia dengan kenikmatan yang sedikit. Baik, coba kita cari lagi bagaimana Al-Quran menyebut tentang kenikmatan dunia. Tadi sudah sampai di surat An-Nisa ayat 77. Contohnya di sini Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan dunia sebagai la'ibun wala, hanya main-main. Ini seperti di surat Al-An'am ayat 32. Dunia hanya main-main. La'ibun wa lahwun. Al-Quran menyebut dunia dengan la'ibun wa lahwun, hanya permainan. Ini ada di surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 32. Baik. Dan mungkin masih banyak yang lainnya yang menyebutkan tentang dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan seterusnya, yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya akan tercelanya dunia. Selanjutnya kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh penulis. I'lam, sadarilah, anna dzammal warida fil kitab wa sunnah, bahwa celaan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah laisa raji'an ila zamaniha, bukan karena waktunya, bukan karena dunia yang bergilir siang dan malam, al-muta'akiban, yang bergilir sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura, sebagai bekal bagi siapa yang ingin yadzakkar, mengambil peringatan, au arada syukura, atau mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau waktunya tidak tercela, sebab waktunya ini sifatnya netral, bisa diisi dengan kebaikan sebagaimana bisa diisi dengan keburukan. Wa warada fil athar, dan disebutkan dalam athar, inna hadzal laila wan nahara khizanatan,
Siang dan malam itu seperti tempat penyimpanan, khizanah, seperti loker. Fanduru ma tasna'una fihima. Maka perhatikanlah apa yang kalian lakukan untuk mengisi loker-loker itu, untuk mengisi tempat penyimpanan itu. Wa qala Mujahid, kata Mujahid, ma min yaumin illa yaqulu ibnu Adam. Setiap hari maka Ibnu Adam akan mengatakan, qad dakhaltu 'alaikal yaum. Setiap hari waktu itu mengatakan, ya ibnu Adam, wahai manusia, qad dakhaltu 'alaikal yaum, hari ini aku telah memasukimu. Walan arji'a ilaika ba'dal yaum, dan aku tidak akan kembali lagi setelah ini. Fandur madza ta'mal fiyya, maka perhatikanlah apa yang kau lakukan terhadap diriku. Waktu berbicara. Perhatikanlah apa yang kau lakukan terhadap diriku. Fa idzan qada tawa thumma yakhtimu alaihi fala yafukku hatta yakuna Allahu huwal ladzi yaqdihi yaumal qiyamah. Kalau sudah selesai, maka kehidupan itu dilipat, kemudian disegel, thumma yukhtamu alaihi, kemudian disegel, fala yafukku hatta yakuna Allahu huwal ladzi yaqdihi yaumal qiyamah, dan tidak akan dibuka sampai Allah sendiri yang akan memutuskannya besok di hari kiamat. Baik, Mujahid membuat gambaran bahwa dunia ini seperti lembaran-lembaran kosong yang dilewati oleh manusia. Kehidupan. Maka dia memberikan peringatan kepada manusia. Wahai manusia, wahai Ibnu Adam, aku sudah mencapai dirimu. Maka aku tidak akan kembali lagi. Perhatikanlah apa yang kau lakukan terhadap diriku. Kemudian setelah selesai alias orangnya itu mati, maka ditutup. Sehingga tidak ada tambahan sama sekali dan tidak akan dibuka sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengadili. Dan jika keterangan Mujahid ini benar alias valid sampai beliau, ini menjadi salah satu pendapat yang menyebutkan bahwa tidak bisa menghadiahkan amal untuk orang yang sudah mati karena sudah ditutup buku catatan amalnya. Namun mungkin juga bisa kita pahami bahwa orang yang mati sudah tidak bisa lagi menambah amal, sehingga buku catatannya tidak bisa ditambahi dengan amalan yang dia lakukan sendiri, walaupun ada peluang untuk diberi hadiah oleh orang lain yang masih hidup. Wa ansyada ba'duhum, sebagian ada yang menyampaikan sebuah syair. Innamad dunya ilal jannati wan nari tariqu wal layali majjarul insani wal ayyamu suqu. Sesungguhnya dunia adalah jalan menuju neraka atau menuju surga. Hari-hari yang berlalu adalah dagangan manusia. Sementara al-ayyam, waktu yang berlalu, adalah pasarnya. Sehingga orang ketika berdagang di pasar, maka dia akan berhasil apabila dia bisa memanfaatkan modalnya dengan baik. Dan waktu itulah modal. Kafal waktu huwa ra'su malil abdi. Waktu itu seperti modal bagi hamba. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi." Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Fandur ila mudhi'is sa', apabila masyarakat merasa keberatan fil julusi indahu, untuk duduk bersamanya, yaqulu, maka orang soleh ini mengatakan, ama turiduna an taqumu, Anda mau berdiri dari sini? Inna malaka syamsi yajurruha la yaftur. Sesungguhnya malaikat yang mengatur matahari, yang mengendalikan matahari, dia selalu mengendalikan matahari itu, la yaftur, dan tidak pernah merasa bosan. Sehingga ketika di sebuah majelis ilmu, sang guru sedang mengajar, kok ada sebagian murid yang merasa gusar,
dia ingin meninggalkan majelis, maka sang guru mengingatkan, kamu mau pergi dari sini? Malaikat yang mengendalikan matahari itu nggak pernah kelelahan dalam mengendalikan matahari. La yaftur, dan tidak pernah putus, tidak pernah kelelahan. Taib. Wa qala rajulun li ahadil ulama, sebagian orang mengatakan kepada ulama, kif ukallimuka, tolong berhenti sejenak, saya minta waktu untuk bicara dengan Anda. Qala ukifu syamsa, aku apakah bisa menghentikan matahari? Jadi kalau saya melayani kamu untuk ngobrol, waktuku terus berjalan. Kalau kau bisa menghentikan waktuku, aku akan ngobrol. Ya. Kalau kau bisa mengendalikan waktuku, aku akan ngobrol kepadamu. Dan mungkin di sini konteksnya tadi ya. Jadi orang soleh ini mengingatkan kepada orang-orang yang berdiri tadi meninggalkan majelis, kalau Anda ingin berdiri meninggalkan majelis, tolong ya, ingat-ingat bahwa malaikat tidak pernah menghentikan matahari. Artinya waktumu terus berjalan. Waktumu terus berjalan, sehingga ketika kau melakukan tindakan yang sia-sia, waktumu tidak akan kembali lagi. Wa kadzalika laisa dhammud dunya raji'an ila makanid dunya wa huwa al-ard. Kemudian penulis menyebutkan, celaan terhadap dunia bukanlah karena masalah tempat, yaitu bumi. Wa ma udi'u fiha min jibalin wa biharin wa anharin wa ma'adin, atau apapun yang tersimpan di bumi. Ada pegunungan, ada lautan, ada sungai, ada aneka barang tambang. Fa inna dzalika kullahu min ni'amillah, karena itu semuanya adalah nikmat Allah yang Allah sediakan kepada para hambanya. Lima lahum fiha minal manafi, sehingga mereka bisa mendapatkan manafi, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran darinya, wal istidlal ala wihdaniyatis sani, agar manusia bisa mengambil pelajaran tentang keesaan sang penciptanya subhanahu wa ta'ala. Wa innama dzammu raji'un ila af'ali bani Adam. Lalu di sisi mana celaan dunia itu? Nah, di sini kemudian kita sedang disadarkan kepada penulis, dunia yang dicela itu ada di mana? Apakah karena waktu yang berjalan di dunia? Apakah karena ini? Ataukah karena fisik tempat dunia, yaitu bumi? Atau karena apa? Maka jawabannya bukan keduanya. Bukan keduanya. Sehingga dunia tidak dicela karena waktu yang bergulir di dunia. Dunia tidak dicela karena fisik tempat dunia, yaitu bumi. Terus kenapa dunia itu dicela? Nah, penulis mengatakan, wa innama dzammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'a fid dunya. Namun celaan itu diarahkan pada perbuatan Bani Adam yang terjadi di dunia, li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmatu akibatuhu, karena umumnya perbuatan manusia di dunia itu tidak baik dampaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sadarilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah main-main, la'ibun walahu, wazina, dan hanyalah perhiasan, wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, saling berlomba-lomba banyaknya harta dan anak keturunan.
Baik. Demikianlah realita dari kehidupan dunia. Nah, sehingga di sini kita jawab dulu, celaan ada di sisi mana? Celaan ditujukan pada apa? Celaan itu ditujukan pada perbuatan yang terjadi di dunia. Di mana perbuatan yang terjadi di dunia ini dominan tercela. Satu, ini ya. Yang kedua adalah kebanggaan manusia terhadap dunia sehingga mereka berebut untuk mendapatkannya. Yang ketiga, rakusnya manusia terhadap dunia sehingga mereka lupa akhirat. Demikianlah yang terjadi di mana dunia itu tercela karena beberapa poin ini. Sekarang kita fokus pada ayat yang tadi dibawakan oleh penulis. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah Subhanahu wa taala menyebut dunia dengan beberapa kriteria. Yang pertama, la'ibun wa lahwun, satu. Yang kedua, zina. Yang ketiga, tafakhurun bainakum. Yang keempat, takatsurun fil amwali wal aulad. Nah, kita tulis di sini kriteria dunia menurut Al-Quran. Nah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun di surat Al-Hadid ayat 20. Ini ada di surat Al-Hadid ayat 20. Baik, kita tulis apa saja kriteria dunia di Al-Hadid ayat 20. 1. Dunia itu hanya permainan. Dah. Yang disebut oleh Allah la'ibun wa lahwun. Yang kedua, dunia itu perhiasan, zina. Yang disebut oleh Allah dengan wazinatun. Dunia itu zina, perhiasan. Yang ketiga, dunia itu kebanggaan, tafakhurun. Yang keempat, dunia itu lomba banyak-banyakan, lomba yang paling banyak, lomba diperbanyak. Takatsurun. Wa takatsurun bainakum fil amwali wal aulad. Sudah? Jika kita lihat fase kehidupan manusia seperti ini, sehingga ketika di dunia orang itu isinya main-main, ini fase anak-anak. Layaknya fase anak-anak, isinya cuma permainan. Lalu dunia itu isinya adalah perhiasan,
orang begitu bangga dengan penampilan, dengan perhiasan. Ini fase remaja. Sehingga sibuk merawat diri, sibuk dengan dandan, sibuk dengan penampilan, zina. Itu fase remaja. Lalu dunia itu tafakhur, kebanggaan. Ini fase dewasa, produktif. Sehingga mereka saling membanggakan hasil kerjaan, membanggakan apalagi membanggakan pengaruh sosial, status sosial, karir, dan seterusnya. Di saat orang itu produktif, mereka saling bangga dengan itu. Bangga dengan properti yang dia punya, bangga dengan karir, bangga dengan bisnis, bangga. Itu di sini. Lalu yang terakhir adalah lomba banyak-banyakan, banyak anak dan banyak harta. Ini fase sudah mulai tua dan pensiunan. Di saat itulah keberadaan anak bagi orang tua sangat dibanggakan. Sehingga kalau di fase tafakhur, ini orang bangga dengan dirinya. Kalau di fase takatsur, bangga dengan keturunannya. Anak saya jadi dokter, anak saya jadi pilot, anak saya jadi pejabat, anak saya jadi ini, anak saya jadi ini. Dan itu yang dirasakan oleh orang yang sudah tua. Dia lebih bangga dengan anaknya, karena dirinya sudah tidak lagi mampu seperti dulu. Dia bukan orang yang produktif. Nah, karena itu apa yang difirmankan oleh Allah, demikianlah realita yang terjadi pada fase kehidupan manusia. Sehingga di sini kebanggaan di fase kehidupan manusia, mulai dari fase anak-anak sampai fase dia tua. Kita lanjutkan. Wanqasama banu Adam fid dunya ila qismain. Manusia di dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama, angkara anna lil ibadi daran ba'da dunya lis-thawabi wal iqab. Yang pertama adalah orang yang mengingkari adanya kehidupan yang kedua, yang di situ isinya balasan dan hukuman. Mereka itulah orang yang sama sekali tidak punya harapan kecuali satu kehidupan, yaitu hidup di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Orang yang sama sekali tidak punya harapan untuk bertemu dengan kami, bertemu denganku, dan mereka hanya mencintai kehidupan dunia, watma'annu biha, dan merasa tenang dengan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu orang yang tempatnya di neraka disebabkan karena kejahatan yang mereka buat. Baik. Sehingga dalam diri mereka hanya ada satu pemahaman, yaitu menikmati dunia. Waqtinamu lidzatiha qabla al-maut. Dan mereka memanfaatkan dunia, mengumpulkan dunia sebelum kematian. Mereka menikmati layaknya binatang, karena tidak pernah paham tentang masalah aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu menikmati dan makan dunia sebagaimana layaknya binatang. Wan naru mathwal lahum, sementara neraka akan menjadi tempat tinggalnya. Baik. Maka Allah berbicara tentang orang yang dia sama sekali tidak beriman kepada akhirat. Keadaannya adalah dia akan dihukum di akhirat. Al-qismu tsani, jenis manusia yang kedua adalah man yukirru bidari ba'dal maut lithawabi wal iqad. Man yukirru bidarin ba'dal maut. Orang yang mengakui adanya kehidupan setelah kematian.
Di sana akan ada pahala dan hukuman. Wa humul muntasibuna ilal mursalin. Mereka adalah pengikut para rasul. Nah, untuk orang jenis seperti ini terbagi menjadi 3. Inilah orang mukmin. Percaya akan ada akhirat, tapi orang mukmin ada 3 macam. Pertama, dzalimun li nafsi, yang mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya apa mendolimi dirinya sendiri? Banyak berbuat maksiat. Yang kedua, muqtasid, pertengahan antara maksiat dengan ketaatannya berimbang. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang mendahului dalam kebaikan dengan izin Allah. Sekarang rincian masing-masing. Untuk jenis yang pertama, adz-dzalim li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya sendiri, humul aktsarun, mereka mayoritas. Wa aktsaruhum waqifun ma'az-zahratid dunya, dan mayoritas mereka tenggelam dalam maksiat itu karena terlena dengan keindahan dunia, perhiasan dunia, yang bahagia maupun yang sengsara. Contoh yang bahagia, Pak. Yang bahagia dengan dunia, dia menikmati dunia karena hartanya banyak. Yang sengsara, dia stres gara-gara memikirkan dunia, sampai bunuh diri gara-gara memikirkan dunia. Ya, bingung ranti duit, bingung ketika nggak punya uang, bingung nggak punya sumber pendapatan, bingung karena masalah kemiskinan, sampai dia stres. Fa akhadhaha min ghairi wajhiha, lalu dia mengambil harta, mengambil dunia dengan cara yang tidak benar. Dan dia juga memanfaatkan harta dan dunia dengan cara yang tidak benar. Wasaratid dunya, maka dalam pikirannya dunia itu menjadi harapan terbesarnya. Akbar hammihi biha yarda, yang dengan itu dia merasa senang. Kalau dikasih dia bahagia, ketika nggak dikasih dia merasa emosi. Wa biha yaghdabu wa laha yuwali, karena alasan dunia dia emosi, dan karena alasan dunia muncul rasa cinta. Jadi mencintai dan bencinya karena dunia. Semua pertimbangannya karena dunia. Tegang dengan A karena dunia, tegang dengan B karena dunia, senang dengan A karena dunia, senang dengan B juga karena dunia. Bukan karena latar belakang ideologi dan agama. Wa haula'i ahlul la'bi wal lahwi waz zina. Mereka itulah orang yang hidupnya hanya main-main dan ya hanya masalah zina. Hanya masalah apa? Perhiasan. Dia terlena dengan perhiasan dunia. Wa in kanu yu'minuna bil akhirah, meskipun mereka beriman dengan akhirat, imanan mujmalan, iman secara global, fahum lam ya'riful maqsuda minad dunya, dan mereka tidak menyadari tentang tujuan keberadaan dunia, wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'daha, dan dia tidak jadikan dunia sebagai tempat untuk mengambil bekal bagi kehidupan setelah dunia. Baik. Dan banyak yang seperti ini kondisinya. Sehingga ada orang yang dia friend, dia teman, bestie. Kenapa? Karena suka ngasih. Karena teman bisnis, kerjasama dalam bisnis terus sukses, dan seterusnya. Tapi ketika ada sengketa dunia, dia membenci walaupun seagama, walaupun seiman, bahkan walaupun punya manhaj yang sama. Berikutnya, wa minhum muqtasid. Al-muqtasid adalah man akhadha ad-dunya min wujuhihal mubaha, orang yang masih mengambil bagian dunia dengan cara yang mubah. Wa adda wajibaha, dia tunaikan kewajiban dia ketika di dunia. Wa amsaka li nafsihi zaid 'ala al-wajib, yatawassa'u bihi fit tamattu bi syahawatid dunya. Dia tidak memaksa dirinya untuk melakukan amal yang lebih melebihi yang wajib, sehingga yang sunnah-sunnah yang butuh perjuangan lebih dia tinggalkan agar dia bisa menikmati syahwat dunia. Wa haula ila iqaba alaihim, tidak ada hukuman bagi mereka fi dzalika, dalam masalah ini, illa annahu yanqusu darajatihim, hanya saja
Masya Allah, lompat sendiri. Baik. Nah. Hanya saja derajat mereka berkurang. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Laula an tanqusa min jannati la khalaftukum fi lini 'aishikum walakin sami'tu Allah ayyara qauman adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Andaikan tidak mengurangi keindahan surgaku, maka aku bisa melakukan berbagai macam kegiatan sebagaimana kenikmatan yang kalian rasakan. Jadi kalau cuman mau niru kayak gitu, ya, selalu hidup enak, selalu hidup nyaman, selalu hidup makan enak terus, cari yang enak-enak terus, aku juga bisa. Tapi aku mendengar Allah Ta'ala menyindir sekelompok kaum. Allah menyindir orang kafir, kelompok kaum yang mengatakan, yang mereka apa? Terlalu menikmati dunia. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong kenikmatan kalian di kehidupan dunia, wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Dan ini ceritanya, Umar melihat ada sebagian orang yang selalu makan enak. Selalu makan enak. Maka Umar tanya, "Kamu kenapa kok kayak gitu?" "Ya, saya merasakan enak saja, sehingga selalu melayani apa yang diinginkan dikejar, apa yang diinginkan dikejar." Lalu Umar menyebutkan hal ini. Kalau bukan karena takut kualitas surgaku dikurangi, aku bisa lakukan seperti kalian. Sehingga selalu makan-makan yang enak, beli yang enak-enak terus. Lalu Umar mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang ini ada di surat Al-Ahqaf ayat 20. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong kenikmatan kalian di kehidupan dunia dan kalian telah menikmatinya. Sudah, kalian telah mendapatkannya. Dan ini orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, sudah sama sekali mereka tidak mendapatkan kenikmatan, sudah habis kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian telah memborong semua kenikmatan kalian ketika di dunia. Ammas-sabiqu bil khairat biidznillah. Adapun orang yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah, fahumul ladzina fahimul murad minad dunya. Mereka adalah orang yang sadar tentang tujuan dunia. Wa amilu bimuqtada dzalika. Lalu mereka persiapan amal sebagai konsekuensi dari yang dia ketahui. Dunia ini sifatnya sementara. Sebentar lagi akan binasa. Dan akan ada kehidupan yang kedua, isinya hisab, lalu balasan abadi. Fa'alimu annallaha innama askana ibadahu fid dar. Dia tahu bahwa Allah Ta'ala askana ibadahu fid dari, meletakkan hambanya di sebuah negeri, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan laha bagi bumi, sehingga orang selalu tertarik untuk mendapatkannya, pengen ngumpulin emas, pengen ngumpulin harta. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, karena kami hendak menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Yakni maksudnya adalah azhada fid dunya wa arghaba fil akhirah. Maksudnya adalah siapa di antara kalian yang azhada fid dunya, yang paling zuhud terhadap dunia, wa arghaba fil akhirah, dan yang paling besar harapannya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'itan juruza. Dan kami akan jadikan apapun yang ada di permukaannya sa'itan juruza, rata dengan tanah. Fakta fassabiqun minha.
bima yakufful musafir minaz-zad. Sehingga karena nanti semuanya akan dibinasakan oleh Allah. Orang-orang yang as-sabiquna minha, yang bersegera dalam kebaikan, dia mencukupkan diri sebagaimana layaknya musafir yang cukup dengan bekal sedikit. Sehingga musafir ketika dia mampir, dia tidak ingin menetap, tapi cukup mengambil perbekalan yang ada di situ untuk melanjutkan perjalanan yang lebih jauh, karena tujuannya bukan tempat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Gambaranku terhadap kehidupan dunia illa karakibin. Itu statusnya sebagaimana rakib, sebagaimana orang yang melakukan perjalanan. Istadhalla tahta syajaratin, yang berteduh di bawah pohon, summa raha wa tarakaha, kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon itu. Jadi Nabi SAW buat perumpamaan ini, interaksiku dengan dunia itu seperti orang yang cuma singgah di bawah pohon sebentar lalu lanjut perjalanan. Beliau spesial pun tidak mengambil bagian dari pohon itu, cuman singgah sebentar untuk persiapan dalam langkah melakukan perjalanan yang lebih jauh. Masya Allah. Karena itu bisa kita lihat ya, Rasulullah SAW terhadap harta itu sama sekali beliau nggak punya kecintaan. Sehingga ada hadis, apa yang dicintai oleh Nabi SAW dari kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa' wat-tib. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa' wat-tib. Bagian dari kehidupan dunia yang diriku dibuat senang untuk memilikinya adalah wanita dan minyak wangi. Jadi Nabi SAW dikasih harta misalnya, punya harta dan seterusnya, dibandingkan dengan beliau dikasih minyak wangi, beliau milih minyak wangi. Makanya Rasulullah SAW ketika punya emas itu nggak bertahan lama, langsung disedekahkan. Coba kita lihat hadis ini. Illa ma ursiduhu lidainin. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang gambaran dermawannya Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba." Andaikan aku punya emas segede gunung Uhud, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun. Maka aku tidak ingin emas itu bertahan pada diriku selama 3 hari. Wa indi minhu syai'un, sementara aku masih menyimpannya. Illa syai'un ursiduhu lidainin, kecuali sebagian kecil yang aku siapkan untuk nutupi utang. Masya Allah, emas segede Uhud itu kira-kira berapa ton? Wallahu a'lam. Yang jelas besar sekali. Sehingga dengan kondisi yang demikian, kekayaan yang demikian besar yang dimiliki oleh Nabi SAW, sepeser pun Rasulullah SAW tidak ada unsur untuk memilikinya. Kalaupun beliau punya emas sebesar Uhud, dalam waktu 3 hari habis, kecuali sebagian kecil yang mau disiapkan untuk bayar utang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita lanjutkan. Wasa Ibnu Umar, dan Nabi SAW pernah menyampaikan wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu ini ketika di dunia ka'annaka gharibun, seperti orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang hanya lewat. Sehingga orang asing
tidak ada keinginan untuk menetap. Jamaah haji, jamaah umroh yang sampai di Mekah atau Madinah, karena dia masih atau rindu, kangen rumah, tidak ada keinginan untuk bertahan. Dia pengennya pulang. Demikian pula orang yang berada di daerah perantauan, dia tidak ada keinginan untuk bertahan, pengennya pulang. Au abiru sabilin, atau orang yang hanya lewat. Sehingga orang yang hanya lewat, transit di tempat tertentu, dia tidak akan pengen bertahan di situ. Dia pengen segera melakukan perjalanan. Masya Allah. Dan Ibnu Umar memahami hadis ini dengan mengatakan, فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. Kalau kau punya niat untuk beramal dan kau berada di waktu pagi, jangan tunggu nanti sore. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. Dan kalau kau berada di waktu sore, jangan tunggu besok pagi. Segerakan untuk beramal. وَمَتَى نَوَى مِنْ تَنَوُّلِ شَهْوَاتِهِ الْمُبَاحَةِ التَّقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ kanat syahwatuhu lahu ta'atan yusabu 'alaiha. Dan jika dia niatkan ketika ingin mendapatkan sesuatu yang mubah, tujuannya adalah dalam rangka takwa dan dalam rangka mentaati Allah, maka syahwatnya adalah ketaatan. Keinginan dia untuk mendapatkan itu adalah ketaatan yang diberi pahala. Jadi misalnya dia makan dengan niat biar nanti bisa puasa seperti orang sahur, maka sejak dia makan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku berharap kepada Allah dapat pahala dari tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena tidurnya Mu'ad diniatkan dalam rangka untuk mendukung ibadah. Nah, di sini ada kaidah. Hal mubah itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Baik. Sehingga dalam hal ini beribadah dengan hal mubah, kita tulis di sini ya. Beribadah dengan hal mubah, beribadah dengan hal mubah ini bid'ah. Sehingga ketika saya sholat pakai peci hitam seperti ini, saya merasa dosa-dosa saya rontok karena disedot sama peci itu. Nah, ini praktek bid'ah. Nggak ada keyakinan seperti itu. Yang kedua, menjadikan hal mubah, sebagai pendukung ibadah. Nah, kalau yang kedua ini berpahala. Sehingga bukan menjadikan hal mubah sebagai ibadah, tapi sebagai pendukung untuk beribadah. Nah, yang kedua ini yang bernilai pahala. Bisa dibedakan ya. Sehingga tidur itu bukan ibadah, tapi tidur bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Contohnya Pak, banyak sekali. Silakan tidur, nanti malam kita bangunkan untuk qiyamul lail. Nah, berarti tidurnya menjadi sarana untuk ibadah, bukan sebagai ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada istilah dengan semata tidur orang bisa dapat pahala. Andaikan demikian, maka yang paling rajin tidur adalah ulama. Dan kita tahu para ulama, mereka adalah manusia-manusia yang tidurnya sangat sedikit dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga mereka tidur 4 jam sehari, 5 jam sehari. Bahkan ada yang cuma tidur 3 jam sehari. Rata-rata segitu, 6 jam.
Sehingga kita sarankan kepada jemaah, teman-teman, coba berlatih tidur 6 jam. Wah, gak sehat dong Pak, kan harusnya 8 jam. Kalau kita tidur 8 jam, berarti 1/3 dari umur kita hilang. Kok bisa Pak? Nah, dipakai tidur 8 jam. 8 jam kan 1/3 dari 24 jam. Berarti 1/3 dari umur kita hilang hanya untuk tidur. Masya Allah. Dan memang kita ini banyak tidur. Kita ini banyak tidur. Baik. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah. Dunia disebut sebagai mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Karena dia yulhika an talabil akhirah, membuatmu lalai untuk mencari akhirat. Wa ma lam yulhika falaysa bimata'il ghurur. Oleh karena itu, selama tidak membuat kamu lalai terhadap kehidupan akhirat, falaysa bimata'il ghurur, maka tidak bisa disebut sebagai kenikmatan yang menipu. Walakin mata'un balaghun ila ma huwa khairum minhu. Namun itu adalah kenikmatan yang mengantarkan kepada yang lebih baik. Ya. Sehingga ketika orang menggunakan dunia untuk tujuan akhirat, itu adalah kenikmatan yang mengantarkan kepada kenikmatan yang lebih baik, yaitu akhirat. Wa qala Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, bagaimana aku tidak mencintai dunia sesuai yang aku miliki untuk mendapatkan bahan makanan, aktasibu biha hayatun, sehingga aktasibu biha hayatan, aku bisa bertahan hidup, adraka biha ta'atan wa anala bihal jannah. Dengan demikian, udriku biha ta'atan, aku bisa melakukan ketaatan karena aku bertahan hidup, dan aku bisa mendapatkan surga dari dunia yang aku miliki. Ini kata Yahya bin Mu'ad. Jadi aku senang sama dunia, karena dengan itu aku bisa beribadah dan aku bisa memperjuangkan untuk mendapatkan surga. Su'ila Abu Sufwan Ar-Ru'aini. Abu Sufwan Ar-Ru'aini pernah ditanya, ma hiya dunya allati dhammaha Allah fil Qur'an? Apa yang dimaksud dengan dunia yang Allah hina dalam Al-Quran? Wallati yambaghi lil akil ayyajtanibaha, di mana orang yang berakal hendaknya dia menjauhinya. Faqala, lalu Abu Sufwan mengatakan, kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya, jika kau mendapatkan dunia untuk mengejar dunia berikutnya, fahuwa madmum, itulah yang tercela. Wa kullu ma asabta minha turidu bil akhirah falaysa minha. Masya Allah. Dan dunia yang kau dapatkan untuk mengejar akhirat bukan termasuk itu. Masya Allah. Ini nasihat yang bagus ya dari Yahya bin Mu'ad, layak kita tulis. Dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Baik, satu, jika mengejar dunia, jika orang mengejar dunia untuk dapat dunia, ya ini tercela. Dia mengejar dunia untuk mendapatkan dunia. Yang kedua, jika dia mengejar dunia untuk dapat akhirat, ya, ini boleh. Dan inilah yang tidak tercela, tidak termasuk dalam celaan terhadap dunia. Wallahu a'lam. Baik, kita selesaikan ya. Al-Hasan menyebutkan kenikmatan kehidupan dunia bagi mukmin, karena dia ketika dia beramal sedikit, wa akhadha zadahu min halil jannah, dan dia mengambil bekal untuk masuk surga. Dan sejelek-jelek daerah adalah, sejelek-jelek negeri dunia adalah milik orang kafir dan munafik.
wa dzalika annahu dayya'a layaliha wa kana zaduha minha ilan nar. Karena dia menyepelekan, sia-siakan kehidupan dunia dan bekalnya akan mengantarkan ke neraka, yaitu maksiat yang dia lakukan. Kemudian disebutkan dalam Al-Musnad dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Siapa yang terlalu senang dengan dunia, maka itu akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, dan siapa yang senang akhiratnya, adarra bi dunyahu, itu akan membahayakan dunianya. Fa'atharu ma yabqa ala ma yufni ala ma yafna, maka dahulukan yang abadi daripada yang fana. Kalau kamu terlalu senang dunia, akhiratmu lupa. Kalau senang akhirat, duniamu bisa lupa. Maka dahulukan yang permanen, yang abadi, ya, dibandingkan yang fana. Oleh karena itu, kau tetap boleh beraktivitas dunia, tapi jangan sampai melanggar aturan agama. Aun bin Abdullah pernah mengatakan, dunia dan akhirat fil qalbi, dalam hati, kakiffatil mizan, ma tarjihu ihdahuma takhiful ukhra. Dunia dan akhirat itu seperti dua tanggung. Dunia dan akhirat dalam hati itu seperti dua daun timbangan. Jika salah satu berat, maka yang lain akan terasa lebih ringan. Jika salah satu berat, maka yang lain ringan. Wahab pernah mengatakan, dunia dan akhirat karajulin lahu mra'atan, seperti seorang lelaki yang punya dua istri. Idza arda ahaduhuma ashatal ukhra. Kalau senang kepada salah satu, bikin emosi yang lain. Abu Darda mengatakan, la in halaftum li ala rajulin annahu azhadakum, la ahlafanna lakum annahu khairukum. Kalau kalian bersumpah di hadapanku, ada orang yang paling zuhud di antara kalian, aku bersumpah yang paling zuhud adalah si A. Maka kata Abu Darda, aku bersumpah dia adalah orang terbaik di antara kalian. Wa qala rajulun littabi'in, ada orang yang berkata kepada tabi'in, la antum aktsaru amalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian adalah orang yang paling banyak amalnya, melebihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum kanu khairan minhum, tapi mereka lebih baik daripada kalian. Kenapa? Kanu azhada fid dunya, karena mereka lebih zuhud terhadap dunia. Apalagi yang ibadahnya tidak melebihi ibadah para sahabat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita mau bahas ini, adraru hubbid dunya, bahaya terlalu cinta dunia. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu sebentar. Baik Ustaz. Ya, assalamualaikum. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Barakallah. Mohon pencerahannya Ustaz. Teman saya berpendapat bahwa hidup itu harus seimbang antara ilmu dunia, sekolah, dan ilmu akhirat, yaitu agama. Bagaimana dengan hadis yang menjelaskan bahwa jika akhirat di tangan, maka dunia akan mengikutimu. Jazakumullah khairan Ustaz. Coba kita bandingkan dengan ayat ini. Betul nggak bahwasanya hidup itu seimbang? Sekarang ada apa istilahnya? Balance living. Nah, yang
teman-teman yang suka menggunakan itu yang. Coba kita lihat di sini. Apakah yang dimaksud hidup seimbang itu harus seimbang 50% dunia, 50% akhirat? Nah, di surat Al-Qasas ayat 77, Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Carilah kebahagiaan di akhirat yang Allah berikan kepadamu. Kejar kebahagiaan di akhirat yang Allah akan berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Baik, coba lihat. Carilah kebahagiaanmu di akhirat, tapi jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Kira-kira berimbang atau tidak? Kalau sampai pada kalimat jangan kau lupakan jatahmu di dunia, jadi di sini semangat yang satu dikasih semangat untuk mencari, yang satu jangan sampai lupa. Itu tentu berbeda. Sehingga bahasa kita, orang tua ngasih peringatan ke anaknya, ayo belajar yang serius, tapi jangan lupa makan. Berarti apakah waktunya berimbang? Gunakan 50% waktumu untuk belajar, 50% waktumu untuk makan. Apakah seperti itu? Orang akan mengatakan tidak, tapi belajarnya lebih banyak waktunya, jangan lupa makan. Ya, sediakan waktu sebagian untuk makan atau istirahat. Nah, saya kira orang paham itu bukan 50-50, bukan 50%, 50%. Baik dalam masalah pengetahuan maupun dalam masalah waktu. Sehingga kalau kita berbicara tentang keseimbangan kehidupan, keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, ini bisa dari dua sisi. Pertama, masalah pengetahuan. Masalah pengetahuan. Yang kedua, masalah waktu. Baik. Kalau masalah pengetahuan, jika dia mau adil 50%, 50%, coba tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah beliau paham agama itu 50%? Masya Allah, paham 50% ilmu agama itu jadi ulama. Jadi ulama. Kalau nggak salah, Syihabuddin Ibnu Syihab Az-Zuhri itu pernah ditanya orang, apakah Anda menghafal semua hadis? Jawab Ibnu Syihab Az-Zuhri, tidak. Atau Anda menghafal 3/4? Belum. Kalau begitu apakah Anda menghafal setengah dari semua hadis? Kata Ibnu Syihab, arju, aku berharap sudah hafal setengah dari semua hadis Nabi SAW. Masya Allah, setingkat Ibnu Syihab Az-Zuhri aja belum bisa memastikan beliau sudah mengenal 3/4 agama. Bagaimana dengan 50%? Kata Az-Zuhri, aku berharap sudah mengenal 50%, hafal 50% dari hadis. Masya Allah. Makanya kalau tadi dia bilang secara pengetahuan 50% agama, 50% dunia, kalau dia mengenal 50% dari total ilmu agama, itu sudah jadi ulama kibar sudah. Makanya ngomong seperti ini hakikatnya hanya ucapan yang dia kurang bisa mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Sekarang kita bicara waktu. 50%, 50%. Perbandingannya ya. 50-50, 50%, 50%. Baik. Anggaplah misalnya kita hitung sekarang. Pak, tidur jangan dihitung Pak ya. Oke, tidur 8 jam. Berarti tinggal berapa? Tinggal 16 jam. Sekarang sisa
16 jam. Ya sudah. Bisakah 16 jam 8 jam akhirat, terus 8 jam dunia? Buktikan. Dia kerja saja 8 jam kalau ngantor ya. Sudah, dan itu fokus untuk kegiatan duniawi. Lalu sisa waktu dia di luar jam kerja tadi dipakai olahraga, dipakai arisan, dipakai senam, dipakai jalan-jalan, dipakai ya, jadi dia sendiri nggak adil kalau kayak gini. Maka jika orang komitmen ini saja, kita akan hidup seimbang. Komitmen 50%, 50%. Buktikan. Itu sudah jadi orang yang sangat soleh. Jadi ulama misalnya. Dalam masalah pengetahuan 50% dunia, 50% akhirat. Itu sudah jadi ulama sudah. Dalam masalah waktu 50% dunia, 50% akhirat. Itu sudah jadi orang yang sangat soleh. Coba ibadah selama 8 jam. Kajian sehari kuat berapa lama? 4 kali. Masya Allah, 4 kali. Habis subuh saya ikut kajian, duha ikut kajian, sore ikut kajian, malam ikut kajian. 4 kali, anggaplah sekali kajian 1,5 jam. Berarti dia ikut belajar ngaji selama berapa itu? Kurang lebih hanya 6 jam. Kurang lebih hanya 6 jam. Kurang 2 jam. Apakah dia dzikir selama 2 jam? Salat plus dzikir? Gak sampai. Jadi nyatanya mereka yang bilang 50% itu dia sendiri gak bisa melakukannya. Maka hanya omong doang dan tidak ada bukti nyata dalam perbuatan. Hakikatnya dia 10% akhirat, 90% dunia. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga yang sangat miskin Ustadz dan rumahnya nyaris roboh. Apakah boleh kami memberikan zakat mal berupa bahan bangunan dan tenaga kerjanya itu gotong royong dari warga sekitarnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau zakat mal maka tidak boleh dalam bentuk bahan bangunan, tidak boleh dalam bentuk tenaga, tapi zakat dalam bentuk uang, sehingga dikeluarkan dalam bentuk uang dikasihkan ke orang itu. Nah, tapi dia dikasih saran, kalau bisa buat renovasi untuk rumahmu, nanti untuk masalah kebutuhan makanan kita tambahkan lagi. Dan kalau mau yang bentuknya bahan bangunan dan seterusnya itu dari donasi, bukan dari zakat mal. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallah. Izin bertanya, apakah hukum dari emas Ustadz? Di salah satu bank syariah itu kita menabung sejumlah uang seharga gramasi emas yang diinginkan di bank syariah. Saat akan mengambil, maka uang yang diterima tergantung harga buyback emas di hari itu yang berlaku di bank tersebut. Kemudian jika kita meminta fisik emas, maka kita harus menambah biaya cetak. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, baik. Jika seperti ini yang terjadi ya, jadi misalnya nabung 1 juta, nabung lagi 2 juta, nabung lagi misalnya 4 juta. Jadi beberapa kali nabung. Ini konversi ke emas. Saat nabung pertama dikonversi ke emas dapat 1 juta 0,5 gram. Nabung kedua dapat 1,2 gram, harga emas turun ya. Nabung ketiga 4 juta, harga emas naik. Harga emas sekarang sudah misalnya 2,5. 4 juta kan nggak sampai dapat 2 gram. Sehingga dia cuma dapat
anggaplah misalnya 1,8 gram. Nah, terus dia nabung lagi 2 juta lagi. Saat harga emas sudah 4 juta, dapat 0,5 gram. Baik. Terus ditunggu dalam waktu yang lama. Ini kan tanggal 1, tanggal. Ditunggu dalam waktu yang lama, tapi ini saldonya tetap bertahan. Berarti berapa itu? 4 gram totalnya. Dia punya 4 gram. Sudah? Terus ditarik di posisi harga emas, misalnya 2, atau harga emas berapa misalnya 4 juta per gram misalnya. Oh, kebanyakan 3 juta per gram. Di posisi harga emas 3 juta per gram, nanti rugi dia ya. Itu 4 juta per gram misalnya. Di posisi harga emas 4 juta per gram, dia tarik itu emas. Terus ya jadinya dia dapat 4 kali 4 sama dengan 16 juta. Dia mendapatkan 16 juta. Baik. Padahal setoran dia, total setoran dia kalau kita hitung ini ya, ini kan jumlahnya berapa? 9 juta. Tapi dia dapat 16 juta. Store 9 juta dapat 16 juta. Karena yang dia dapatkan uang. Apa ini kalau bukan riba? Apalagi kalau bukan riba? Jelas riba. Baik. Lalu ketika dia minta cetak fisik emas, di sini ada cetak emas. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti kan jual beli emas tidak tunai. Terus riba juga. Jadi pilihan 1 ditarik uang, pilihan 2 diambil emas, dua-duanya riba. Wallahu alam. Karena itu kami memahami bahwa praktek seperti ini sangat tidak direkomendasikan. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita, di Taif anjing boleh berkeliaran di masjid. Benarkah demikian? Dan bagaimana hukumnya sholat di masjid tersebut? Jazakumullahu khairan. Di Taif anjing berkeliaran di masjid. Coba kita lihat ini. Anda bisa baca hadis berikut ini. Nah. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari secara muallaq dan juga riwayat Abu Dawud yang ada sanadnya, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Apa kata Ibnu Umar? Kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah SAW, anjing itu keluar masuk masjid, kadang kencing di dalam masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalika. Dan mereka tidak menyiramkan air ke tanah yang dikencingi anjing. Ya wallahu alam, mungkin karena sudah kering sehingga sudah tidak ada bekasnya. Karena air kencing anjing najis. Namun hadis ini dalil bahwasanya ketika Anda melihat ada anjing keluar masuk masjid, itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Anjing itu keluar masuk masjid. Fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau sekarang ada kayak gitu, ya nggak perlu aneh. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seperti itu. Jadinya gimana Pak? Ya enggak masalah. Ya kecuali kalau misalnya anjingnya buang kotoran di masjid, ya kita usir. Kencing di masjid, kita bersihkan. Karena kencing anjing termasuk najis. Dan dulu di zaman Nabi SAW masjidnya itu tanpa karpet, tanpa keramik, tapi beralaskan tanah. Jadi kalau ada kencing meresap ke bawah dan lebih cepat kering, kemudian hilang, tertutup dengan gundukan tanah yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Apa yang harus saya lakukan terkait keikutsertaan saya dalam arisan motor, sedangkan sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa arisan tersebut tidak diperbolehkan. Lalu saya telah mengajukan diri untuk berhenti, tetapi jika keluar saya hanya mendapatkan uang yang telah saya bayarkan, namun tetap harus membayar iuran bulanan hingga arisan tersebut selesai. Sedangkan pilihan terakhir adalah tetap mengikuti arisan sampai akhir. Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, jika di situ ada unsur riba, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan senilai modal yang kalian dapatkan, yang kalian berikan, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Maka bagi yang sudah terlanjur ikut arisan, kalau ada pilihan begini, saya akan tetap lanjut, tapi saya nanti minta uang saja senilai yang saya setorkan, tidak lebih dari itu. Jadi misalnya setoran Anda 1 juta per bulan, selama sekian bulan, 30 bulan misalnya, Anda minta 30 juta saja. Anda tidak minta lebih dari itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, Ana diserang sama kelompok fulan karena Ana mengatakan jangan mengambil ilmu dari orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Itu jelas sesat, dan jangan ikut-ikutan minta-minta ke kuburan dan ziarah ke kuburan yang banyak topping. Kelompok fulan menyerang ustadz-ustadz ahli sunnah dengan mengatakan Wahabi dan nyenggol-nyenggol Ana terus Ustadz. Qadarullah, itu dari teman Ana sendiri Ustadz. Ana harus bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, biarkan Ustadz yang bicara untuk bagian ini. Dan kalau teman-teman yang lain cukup share saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Lalu Anda ketika membuat status seperti itu, ya konsekuensinya akan banyak diserang. Maka mungkin saya sarankan baik status itu Anda taruh di IG, di Facebook maupun yang lainnya, dibuang saja. Nah, ketika statusnya dibuangkan sekaligus komen-komennya akan hilang. Dah, lupakan. Selanjutnya Anda fokus untuk belajar bagian yang menjadi penguatan akidah bagi Anda. Baik. Tentang polemik Allah Ta'ala alal arsh, berada di atas, kemudian ada kelompok yang mengatakan Allah berada di mana-mana dan seterusnya, itu sudah sangat panjang dan sudah sangat lama dan selalu berujung mereka menghina Ahlussunnah. Maka kalau Anda nggak kuat dengan itu, ya sebaiknya Anda tidak terlibat di sana. Cukup sebarkan saja video Ustadz yang menjelaskan, bukan kita sendiri yang membuat statement. Ya, mudah-mudahan Anda di posisi yang lebih aman, agar mungkin hatinya tidak terlalu panas, emosi, sehingga Anda masih bisa melakukan hal yang positif, yang produktif bagi kehidupan Anda. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang larut dalam rutinitas kerja, sekolah, atau urusan rumah tangga sampai lupa bermuhasabah. Hati menjadi keras, rasa takut memudar, dan kesalahan kecil terasa wajar. Lalu amalan apa saja yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga rasa khauf agar tetap hidup di tengah kesibukan dunia? Jazakumullahu khairan. Yang paling efektif ya ikut di majelis ilmu. Karena mendengar itu punya pengaruh yang hebat. Sehingga ya saya sendiri kadang juga merasakan ketika sudah mulai kacau ya suasana karena kesibukan, dengerin kajian Syekh. Dengerin aja. Alhamdulillah dengan mendengarkan itu akan bertambah misalnya semangat untuk mendekat kepada Allah, semangat dengan mendengar. Jadi saya kira Bapak Ibu juga bisa melakukan yang sama. Saat Anda merasa futur, dengarkan kajian-kajian asatidzah. Insya Allah nanti akan bangkit kembali semangat itu. Jadi mendengar itu luar biasa, memberikan pengaruh yang besar. Nah setelah semangat itu datang, segera disambut dengan baik. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, di era media sosial, orang mudah menampilkan kemewahan dan kesenangan. Banyak yang merasa aman dari murka Allah karena belum terkena musibah. Seakan hidup hanya soal kesenangan dunia, rasa takut kepada Allah pun semakin jarang dibicarakan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa khauf di hati agar tetap seimbang, tidak berlebihan hingga putus asa, namun juga tidak lemah hingga melalaikan perintah Allah? Jazakumullahu khairan. Nah, fenomena seperti itu memang cukup banyak, terutama teman-teman yang punya hobi suka selfie. Sehingga di mana-mana dia pamer kenikmatan, seneng di sini, seneng di sana, dia selalu pamerin. Seolah-olah hidup itu hanya seneng semuanya. Maka orang seperti ini perlu dikasih peringatan. Ya, gak kayak gitu. Ada kalanya kau sekarang sedang bahagia, tapi ingat itu tidak selamanya. Selanjutnya yang bisa dilakukan tadi selain mengikuti forum kajian adalah Anda perlu menyadari bahwa harta yang sekarang dimiliki, fasilitas yang sekarang dimiliki, semuanya pasti akan ditinggal. Baik harta itu yang meninggalkan kita duluan atau kita yang meninggalkan mereka. Oleh karena itu, sadari sepanjang itu kita tahan, itu akan fana. Tapi kalau kita sedekahkan, kita berikan untuk orang lain, maka itu akan menjadi sedekah yang manfaatnya abadi. Abadi di mana, Pak? Di yaumil qiyamah. Sehingga teman-teman, mari kita berikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri besok di hari kiamat dengan cara kita simpan harta kita di langit. Dengan cara apa, Pak? Menggunakan harta itu untuk beramal dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.